Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliasizah Tamara Adi Nurmahatmi dengan NIM 160121348 dari kelas DK4507A. Kali ini, untuk memenuhi tugas UAS Budaya Nusantara, saya akan menjelaskan tentang bentuk ragam budaya Nusantara yang terbentuk melalui proses akulturasi dan asimilasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang akulturasi. Jadi, akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada elemen-elemen kebudayaan asing yang berbeda. Proses sosial itu akan berlangsung sehingga unsur kebudayaan asing itu diterima masyarakat dan diproses menjadi budaya mereka tanpa menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah bentuk akulturasi. Menurut Kutraningrat, membedakan jenis-jenis akulturasi sebagai berikut. Yang pertama adalah substitusi. Substitusi adalah penggantian unsur budaya yang baru dengan memberikan nilai tambah bagi penggunanya. Yang kedua adalah sinkretisme. Proses terbentuknya suatu sistem baru akibat perpaduan unsur budaya lama dengan unsur budaya baru. Selanjutnya adalah penambahan, yaitu proses pemberian nilai tambah terhadap unsur budaya lama dengan unsur budaya baru. Selanjutnya adalah penggantian, yaitu proses akulturasi di mana unsur budaya yang lama digantikan dengan unsur budaya baru. Selanjutnya adalah originasi, adalah proses masuknya unsur budaya baru yang memberikan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah penolakan, yaitu penolakan terhadap budaya yang baru karena dianggap memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Selanjutnya adalah faktor yang mendukung akulturasi. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal pendorong terjadinya akulturasi bersumber dari dalam masyarakat. Contohnya seperti penemuan baru di berbagai bidang yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal pendorong terjadinya akulturasi bersumber dari luar masyarakat. Faktor ini kemudian mempengaruhi tatanan masyarakat. Selanjutnya, untuk contoh akulturasi bisa kita lihat atau kita temui pada Masjid Rao-Rao di Jalan Raya Lintas Batu Sangkar, Bukit Tinggi. Lokasinya di Nagari Rao-Rao, Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Luas masjid ini mencapai 16 kali 16 meter persegi. Nah, Masjid Rao-Rao ini merupakan akulturasi dari budaya Melayu, Minangkabau, Eropa, yaitu Italia dan Belanda, dan juga Timur Tengah atau Persia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang asimilasi. Jadi, asimilasi adalah proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda setelah mereka bergaul secara intensif, sehingga menghasilkan kebudayaan baru dengan menghilangkan ciri khas kebudayaan lama. Nah, untuk proses terjadinya asimilasi, yaitu yang pertama, adanya dua atau lebih kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan kebudayaan dan juga sama-sama menempati satu wilayah yang sama. Kemudian selanjutnya terjadilah interaksi yang intensif antar kelompok tersebut dalam waktu yang lama. Nah, akibat dari interaksi tersebut, maka mereka saling terbuka pada kebudayaan baru. Selanjutnya, mulai muncul rasa toleransi antar anggota kelompok yang berbeda sistem kebudayaan. Kemudian berkembang melalui muncul keterbukaan pemikiran disertasi dengan sikap saling menerima. Sikap konservatif perlahan mulai hilang. Dalam tahap ini, muncul rasa ketertarikan dan keingintahuan yang besar terhadap sistem kebudayaan baru. Nah, selanjutnya terjadilah percampuran budaya antar anggota yang berbeda. Dan yang terakhir, muncullah kesamaan persepsi pola pikir dan tindakan hingga berbaur menjadi satu tanpa adanya perbedaan.
Nah, selanjutnya syarat-syarat terbentuknya asimilasi. Yang pertama adalah berkurangnya perbedaan disebabkan karena adanya usaha-usaha untuk mengurangi serta menghilangkan perbedaan antar individu atau kelompok. Kemudian yang kedua adalah mempererat kesatuan, tindakan, sikap, serta perasaan, dan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Selanjutnya, tiap-tiap individu sebagai kelompok dalam melakukan interaksi secara langsung serta intensif secara terus-menerus. Dan yang terakhir, tindakan seseorang dalam memberikan peninjauan terhadap kebudayaan lainnya demi terwujudnya kepentingan umum. Nah, selanjutnya adalah jenis asimilasi. Terdapat beberapa jenis asimilasi, yaitu yang pertama adalah asimilasi budaya. Asimilasi budaya adalah pengabdosian nilai kepercayaan, dogma, ideologi, bahasa, dan sistem simbol dari suatu etnik yang beragam kelompok yang terbentuk sebuah kandungan nilai, kepercayaan dogma, dan ideologi. Lalu yang kedua adalah asimilasi struktural, yaitu proses pencampuran komponen berbeda dalam lembaga sosial dengan mempertimbangkan unsur-unsur berkaitan dengan kemasyarakatan. Selanjutnya adalah asimilasi perkawinan. Asimilasi perkawinan yaitu bentuk penyesuaian masyarakat yang melangsungkan pernikahan secara legal dan sah menurut agama untuk melahirkan keturunan baru. Selanjutnya adalah asimilasi agama, yaitu kolaborasi yang dilakukan atas perbedaan keyakinan. Proses penyelenggaraan ritual ibadah dilakukan dengan tidak mengurangi salah satu inti agama. Kemudian asimilasi identifikasi, yaitu proses individu dari suatu kelompok dengan menciptakan identitas personal mereka sendiri agar dapat berpartisipasi atau menanamkan pengaruhnya dalam institusi sosial lainnya. Nah, yang terakhir adalah asimilasi kewarganegaraan, yaitu dilakukan oleh sekelompok tertentu dengan memasukkan nilai-nilai dasar kebudayaan ke dalam arena politik, pemerintahan, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian untuk contoh asimilasi, yaitu dapat dilihat dari asimilasi budaya Melayu dan India pada musik dangdut. Nah, musik dangdut ini diperkirakan mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1968. Musik dangdut ini merupakan asimilasi dari beberapa jenis musik, seperti qosidah, gambus, musik Melayu, dan Deli, dan termasuk pengaruh irama musik Amerika Latin di tahun 1950-an. Nah, jadi kesimpulannya adalah perkembangan zaman akan selalu berkaitan dengan manusia dan budaya, karena kepribadian manusia tidak akan terbentuk tanpa adanya budaya. Begitupun dengan budaya tidak akan ada tanpa kehadiran manusia. Dalam perkembangan zaman, biasanya akan terjadi yang namanya akulturasi dan asimilasi budaya. Kedua hal tersebut perlu dilakukan supaya bisa menguatkan kepribadian bangsa dalam menghadapi perbedaan zaman. Selain itu, akulturasi dan asimilasi tidak bisa dipandang secara negatif karena kedua hal tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda tiap masyarakat dan lingkungannya. Nah, kemudian untuk daftar pustaka saya mengambil dari beberapa web dan jurnal. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ketidaktepatan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.